Saat Studio dengan bangga mempersembahkan Ayo, Puspitasari, kita buktikan siapa yang lebih unggul. Tidak, aku tidak bisa. Lupakan bahwa aku adalah adikmu sendiri. Ayo, kita bertarung sampai mati. Sadar Kusumadewi, jangan. Pelangi di atas Gelagah Wangi. Pelangi di atas Gelagah Wangi. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas Gelagah Wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas Gelagah Wangi, sebuah kisah yang mengungkap kedalaman hati manusia, sebuah perjuangan suci untuk menjadi muslim sejati. Kisah pergolakan batin seorang wanita agar memperoleh kebahagiaan dunia akhirat dengan bekal iman dan takwa, kesetiaan dan cinta. Jroning segara iso dititeni, jroning ati sapa sing ngerteni. Jangan ragu-ragu Puspitasari. Ucapkan. Ayo ucapkan. Kami semua akan menjadi saksi. Baik, Kakak. Pelangi di atas Gelagah Wangi, serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro, kerajaan Islam yang pertama di tanah Jawa, dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo prajurit Demak, kita perangi jalan kebenaran. Kita tumpas kangkara murkaan. Kita hancurkan Majapahit. Serbu! Pelangi di atas Gelagah Wangi. Di atas Gelagah Wangi. Pelangi di atas Gelagah Wangi. Naskah karya S. Tijab. Teknik dan montase Kipot, Jus, dan Indra Mahendra. Dengan sutradara Haryoko. Dalam episode awal ini dengan judul Ilmu Rikma Sidi. Dengan sabar dan tenang, Dyah Rukmakarti membimbing putrinya mempelajari jurus-jurus pukulan rembulan dingin atau ilmu Rikma Sidi. Demikian pula Endang Puspitasari mengikuti segala gerak-gerik sang ibu, meniru semua gerakan yang diperagakan wanita cantik berambut panjang serta indah gemerlapan tersebut. Mereka berdua terus berlatih sampai jauh malam. Puspitasari,
sekarang jurus terakhir, jurus pamungkas. Ayo, perhatikan Ibu. Ikuti semua gerakan Ibu. Gerakan Dyah Rukmakarti semakin cepat. Endang Puspitasari berusaha mengejar gerakan itu. Dan apa yang nampak seperti dua bayangan berkelebat ke sana kemari dalam taram-temaram cahaya bulan purnama yang semakin tua. Suatu saat, hampir bersamaan, tubuh mereka melinting ke udara bebas. Dan saat berikutnya, keduanya sudah hinggap di atas tanah kembali. Ayo Puspitasari, pukul! Pukul batu besar itu! Dyah Rukmakarti melambaikan tangannya, dan Endang Puspitasari bergegas menghampiri sang ibu yang berdiri di samping sebongkah batu sambil menyeka keringat yang mengalir di lehernya. Gadis itu meraba permukaan batu. Kok tidak mengeluarkan asap? Tenaga yang kau himpun dari cahaya bulan di atas itu belum mencapai jumlah yang cukup banyak. Karena itu selanjutnya, setiap bulan purnama, kau tidak boleh tidur barang sekejap pun. Duduklah di halaman yang tidak terhalang oleh dedaunan ataupun pepohonan. Tatap wajah bulan purnama. Hisaplah daya yang dipancarkan oleh Sang Dewi Chandra. Mulai dari dia tersembul di sore hari dan tenggelam menjelang pagi. Namun begitu, apa yang kau capai ini sudah lumayan bagus. Nah, batu besar ini sudah retak di dalam, dan seluruh pori-porinya sudah digenangi hawa dingin. Benar, Ibu. Batu ini jauh lebih dingin dibanding batu sebelahnya. Sekarang dengar baik-baik, anakku. Mumpung masih ada waktu sedikit, ayo kita duduk. Aku akan menjelaskan sesuatu yang penting. Sesuatu yang harus kau catat dalam pikiranmu dan kau resapi dalam hatimu. Baik, Ibu. Ada apa, Puspitasari? Mengapa kau menatap ibumu seperti itu? Rambut Ibu. Ada apa dengan rambut ibu? Indah sekali. Panjang, berombak, tebal dan berkilat-kilat. Indah sekali, Bu. Nanti kau juga akan memiliki rambut seindah ibumu. Dan adikmu Kusuma Dewi suatu saat nanti juga akan memilikinya. Mana biji kecipirmu? Masih kau simpan dengan baik? Tidak ada yang tercecer di jalan, kan? Tidak, Bu. Saya menjepitnya di lipatan pakaian saya ini. Ayo, kita bincang-bincang sambil makan biji kecipir rebus. Mengapa biji kecipir, Bu? Apa hubungannya dengan jurus-jurus pukulan rembulan dingin? Aku tidak tahu secara persis sejarahnya. Dulu, aku juga melakukan hal yang sama. Brahmani Chandrasari, nenek buyutku, juga melakukan hal yang sama pada saat mendalami ilmu Rikmasidi. Tapi konon katanya, menurut nenek buyutku itu, biji kecipir adalah makanan yang paling disukai oleh Sang Dewi Chandra. Suatu saat, penguasa daerah rembulan itu turun ke muka bumi dan mencari biji kecipir di hutan kecil sebelah selatan Istana Kediri. Namanya Hutan Dandaka. Nah, saat itulah penguasa rembulan tersebut bertemu dengan seorang gadis yang tersesat jalan. Gadis itu kemudian dengan suka hati membantunya memetik biji kecipir. Dan sebagai ucapan terima kasih, Dewi Chandra memberikan wejangan ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Oh, siapa gadis itu, Bu? Seperti yang sudah kututurkan di atas tadi, gadis itu bernama Dewi Amisani. Dia memiliki kecantikan yang sangat sempurna, memiliki rambut yang sangat indah, dan memiliki ilmu pukulan yang sangat dahsyat. Dia kemudian menjadi istri atau permaisuri
Sang Prabu Kertajaya atau Dandang Gendis. Dialah wanita pertama yang berhasil menguasai ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Oh ya, bagaimana kabar ayahmu, Puspitasari? Oh, Ayah Resi baik-baik saja, Bu. Beliau sehat. Ya, ayahmu memang seorang pria yang baik dan berbudi luhur. Itulah sebabnya aku mencintai ayahmu sampai akhir hayatku. Kami, saya dan Kusuma Dewi sangat membanggakan beliau. Kami sangat menyayanginya, juga sangat mengaguminya. Ayahmu pantas mendapatkannya. Aku berharap kalian tidak mengecewakannya. Jadilah anak yang baik, patuh, serta taat pada orang tua. Kadangkala hatiku sedih. Dari tempatku yang jauh di sana, di balik rembulan yang dingin itu, aku seringkali melihat Kakang Wiyasa bekerja keras, membanting tulang untuk memelihara 2 orang putrinya. Sebagai seorang duda dengan 2 anak perempuan, tentu sangat terasa berat. Tapi ayahmu memang seorang pria yang tangguh, seorang pendekar yang ulet serta perkasa. Dia tidak pernah mengeluh, walaupun seringkali dia merasa kesepian. Tapi, sudahlah. Suatu saat nanti, kami akan bertemu kembali. Ada satu hal lagi, Puspitasari, yang ingin kusampaikan. Iya, Bu. Saya siap mencatatnya. Segala kata-kata Ibu, nasihat Ibu, akan saya catat dalam hati sanubari saya yang paling dalam. Terima kasih, anakku. Setelah kau bisa menguasai ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin, ada beberapa hal yang kau harus ingat. Pertama, setiap bulan purnama, kau harus mandi keramas di tempat yang terbuka. Setelah itu kau duduk bersemedi, dengan wajah tengadah memandang bulan, dan pikirkan, menghisap daya yang dipancarkan oleh Sang Dewi Chandra. Itu sebulan sekali kau lakukan ya. Selanjutnya, kau harus memelihara rambutmu dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak orang tidak sadar bahwa rambut adalah bagian terpenting dari kepribadian dan kecantikan seorang wanita. Rambut dan wanita tak bisa dipisahkan. Sama seperti halnya ikan dan air, paru-paru dan udara. Kejantanan seekor singa tidak akan muncul jika binatang tersebut kehilangan surainya. Dan seekor burung merak tidak akan nampak cantik jika kehilangan bulu-bulunya yang indah. Apa jadinya seekor domba jika bulu-bulunya rontok? Karena itu, Puspitasari, rawat rambutmu dengan baik. Kalau ada yang rontok, simpan dan kuburkan tepat pada saat bulan purnama. Bagaimana? Kau masih bisa mengingat semua itu? Bisa, Bu. Saya berjanji akan menjalankan segala nasihat Ibu. Bagus, anakku. Kukira waktunya sudah habis. Ibu harus kembali ke tempat tinggal Ibu di sana. Nun jauh di sana, di balik rembulan dingin itu. Ada apa, Puspitasari? Jangan menangis, anakku. Walaupun tempat tinggal kita berjauhan, tapi sesungguhnya pada dasarnya kita selalu berdekatan. Saya sedih, Bu. Rasanya belum puas kangen saya pada Ibu. Dan Ibu sudah akan pergi kembali. Ada saatnya bertemu, ada saatnya berpisah. Itu sudah menjadi kodrat seluruh ciptaan. Lalu,
Kapan kita bisa bertemu kembali, Bu? Alammu dan alam ibu sudah berbeda, anakku. Sudahlah, serahkan semuanya pada Dewata Agung. Dimanapun kita berada, sesungguhnya kita selalu bersama-sama. Kita tidak pernah berjauhan, dan hati kita saling terpaut satu sama lain. Itu yang lebih penting, Puspitasari. Nah, setelah aku pergi nanti, lupakan semua yang terjadi. Jangan kau ceritakan pada siapapun pertemuan kita ini, bahkan pada ayahmu sendiri. Puspitasari. Iya, Bu. Ibu pamit. Ibu harus kembali ke tempat di mana sepantasnya ibu berada sekarang ini. Jaga adikmu baik-baik. Juga ayahmu. Jangan sekali-kali kecewakan ayahmu. Kau harus selalu menaruh hormat padanya. Jangan membangkang kata-katanya. Dan kalau bisa, berusahalah selalu menyenangi hatinya. Iya, Bu. Selamat tinggal, Puspitasari, anakku. Ibu. Ibu. Endang Puspitasari masih berdiri di tempat semula. Tapi tak ada lagi wanita cantik yang dikenal sebagai ibunya. Kemudian dia melihat wajah Bulan mulai tertutup sesuatu yang ganjil. Dia terus menatap ke atas. Dia melihat pakaian ibunya gemerlapan berkibar dihembus angin malam yang dingin. Juga rambutnya yang berkilauan tertimpa cahaya bulan yang semakin tua renta. Lama-kelamaan penutup itu pun mulai tipis. Dan akhirnya lenyap bersatu dengan sang Dewi Chandra. Dan Dyah Rukmakarti sudah kembali ke tempat yang semestinya. Kembali ke rumah keabadian. Ibu, aku akan selalu mengenang pertemuan ini, Bu. Aku tidak akan pernah melupakan selamanya. Ibu, mudah-mudahan Ibu bahagia di sana. Dan seperti katamu, mudah-mudahan suatu saat kita semua akan hidup berkumpul kembali. Endang Kusuma Dewi tergagap bangun. Dia merasakan sesuatu yang hangat mengusap rambut serta wajahnya. Gadis itu buru-buru memalingkan mukanya karena matanya merasa silau oleh cahaya matahari yang menerobos lewat sela-sela dedaunan. Dia lalu duduk. Endang Puspitasari muncul dari balik pokok pohon, kemudian menghampiri sang adik. Kau tidur nyenyak sekali, Kusuma Dewi. Aku telah gagal ya, Yunda. Wah, biji kecipirku berantakan semua. Aku pasti akan mendapat marah dari Ayah Resi. Ayah Resi tidak akan marah padamu, Kusuma Dewi. Beliau adalah seorang ayah yang bijaksana. Mungkin memang kau belum siap. Suatu saat nanti, jika kau sudah siap, semua akan berjalan dengan baik. Kau sendiri bagaimana, Yunda? Kau tidak tidur sekejap pun semalam? Sama sekali tidak. Lalu, kau mengalami sesuatu atau melihat sesuatu? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya duduk-duduk saja di sekitar tempat ini dan tidak mengalami apa-apa. Aku biasa-biasa saja. Kalau begitu, sebaiknya kita segera pulang, Yunda. Aku masih ngantuk dan letih sekali. Punggungku juga pegal-pegal. Aku tidak biasa tidur di tempat terbuka seperti ini, Yunda. Baiklah, ayo kita pulang sekarang. Mereka berdua segera pulang ke padepokan. Mereka tidak langsung menghadap sang ayah, melainkan pergi ke sumur batu dan membersihkan seluruh tubuh mereka yang kotor oleh keringat maupun debu di sepanjang perjalanan.
Baru setelah rapi berdandan, mereka menemui Resi Wiyasa di serambi depan. Resi Wiyasa tersentak kaget begitu melihat Endang Puspitasari duduk bersimpuh di depannya. Sesaat lamanya, dia menatap putri sulungnya tersebut. Ya, Dewata Agung. Duh, Batara Agung. Benarkah gadis cantik di depanku ini adalah Puspitasari, anakku sendiri? Atau mataku yang salah melihat? Dia Puspitasari, ataukah Purmakarti? Aku hampir tidak bisa membedakannya. Mungkin Puspitasari sudah menemukan jati dirinya sebagai wanita. Sudah memiliki kecantikan di dalam hatinya. Rupanya dia sudah berhasil menguasai ilmu Rikmasidi atau pukulan rembulan dingin. Nah, saudara pendengar, demikianlah seri ke-24 Sandiwara Radio Pelangi di Atas Gelagah Wangi. Kali ini didukung oleh para pemain. Ai sebagai Endang Kusumadewi, Ajeng sebagai Endang Puspitasari, Wit Hendra sebagai Resi Wiyasa, Neni sebagai Diah Rukmakarti, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas gelagah wangi, penuhi dan sirami sanubari. Bagaimana kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Menungso urip saderma, lakoni sedaya kersaning kuwasa. Di antara semerbak bunga, nyanyian kumbang dan riang, hapus semua rindu. Pelangi di atas gelagah wangi, memberi cinta sedalam hati. Pelangi di atas gelagah wangi, penuhi dan sirami sanubari. Bagai air pun membasahi bumi. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.